Bacaan dari kitab kedua Makabe. Telah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskannya dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung,
Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, peringatan arwah yang ada setiap tahun yang disediakan oleh gereja, yakni pada tanggal 2 November, disertai dengan doa-doa yang secara khusus gereja juga memberikan berkatnya bagi kita, yakni indulgensi bagi siapapun yang kita doakan mulai tanggal 1 sampai 8 November. Dengan syarat-syaratnya yang lain juga adalah harus ngaku dosa, kita pun juga harus bersih supaya indulgensi pun juga berdaya guna, bisa benar-benar memberikan berkat bagi yang kita doakan. Kita harus mengaku dosa, harus doa-doa untuk secara khusus untuk arwah-arwah juga. Itu adalah suatu bentuk kerahiman dan belas kasih Allah kepada kita. Manusia yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa yang kita lakukan, ternyata oleh Tuhan masih diberi pengampunan. Bahkan itu bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Kita bisa membayangkan, memang di luar gereja Katolik banyak yang menolak untuk mendoakan para arwah. Menjadi bahan refleksi bagi kita, yakinkah kita bahwa kita benar-benar suci? Kalau kita mau merenungkan, kita batin saja, rasani orang saja sudah dosa, dan itu harus mati. Surga hanya bisa dialami oleh mereka yang benar-benar suci, yang benar-benar kudus. Karena itu kalau ada orang jelas-jelas menolak untuk mendoakan para arwah, itu adalah suatu kebodohan sebenarnya. Karena Yesus sendiri pun juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mendoakan para arwah. Gereja sudah berjalan ribuan tahun. Gereja-gereja di luar Katolik dengan spekulasinya mereka mengatakan tidak ada doa arwah. Mereka hanya berapa tahun usianya. Dan penuh resiko. Kalau saya mau merenungkan bersama, memang penuh resiko. Karena kita sebagai manusia, kalau kita berdosa pasti tidak masuk surga. Lalu di mana kita berada? Oke, kita sebagai orang beriman pun juga bukan di neraka tempatnya. Neraka hanya mereka yang menolak Allah. Bagaimana menolak? Misalnya, kalau kita minta ayo baptis, kita menolak, itu menolak Allah sebenarnya. Dan itu hanya untuk neraka. Tapi kalau kita orang beriman, tapi kita belum kudus, maka tempatnya adalah di api penyucian. Kalau dalam istilah kita, mereka adalah umat beriman yang sedang menderita. Mereka tidak bisa berdoa. Mereka tidak bisa merayakan Ekaristi. Karena itulah mereka membutuhkan doa-doa kita yang masih di dunia ini, yang bisa merayakan Ekaristi. Kita mendoakan para arwah supaya mereka mendapatkan pengampunan dan boleh masuk ke surga. Inilah belas kasih Allah kepada manusia. Dan konyolnya banyak manusia menolak kemurahan hati Allah. Contoh yang lain adalah ketika kita malas Ekaristi, itu pun juga sama. Siapapun yang malas ke gereja adalah sebenarnya menolak kerahiman Allah sendiri. Padahal ini adalah kesempatan bagi kita mendapatkan berkat untuk kita sendiri, berkat juga untuk yang kita doakan, yang sudah meninggal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita lakukan, secara khusus pada peringatan arwah seluruh umat beriman, di sini kita bisa memohonkan kerahiman dan belas kasih Allah bagi jiwa-jiwa saudara-saudari kita yang sudah meninggal, sehingga mereka bisa segera berkumpul bersama para kudus di surga. Doa arwah ini adalah berkat, kita mohonkan berkat bagi mereka yang sudah meninggal terutama. Karena itu gunakanlah dengan sungguh-sungguh kesempatan ini, mulai tanggal 1 kemarin yang sudah mendoakan bisa terus sampai tanggal 8. Kita tidak tahu indulgensi apa yang Tuhan berikan, bisa jadi indulgensi penuh, bisa jadi indulgensi sebagian, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah hiduplah kudus, hiduplah dengan baik dan benar dalam hidup ini. Kalau berdosa, ngakulah dosa, ngakukan dosa-dosa kita,
sehingga Allah bisa memberikan berkat-Nya bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan juga terutama adalah kita sendiri. Ketika kita mendoakan mereka yang meninggal, sebenarnya kita pun juga secara tidak langsung juga mendapatkan berkat dari Allah. Umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada